Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi yang termasuk dalam materi kesehatan umum ya, yang porsinya 30% dari 100% materi SKB. Jadi SKB itu kan secara keseluruhan dibagi dua, kesehatan umum dan juga kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional atau profesi kita masing-masing. Oke, ini terkait dengan sistem jaminan sosial nasional atau yang sering disingkat dengan SJSN. Baik, SJSN ini patokannya adalah Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2004. Oke, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak adalah pengertian dari satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kata kuncinya adalah satu bentuk perlindungan sosial ya. Adalah pengertian dari A. Jaminan sosial, B. Sistem jaminan sosial nasional, C. Asuransi sosial, D. Tabungan wajib, E. Bantuan iuran. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi suatu bentuk, perlu diingat-ingat ya, satu bentuk perlindungan sosial. Jadi suatu bentuk perlindungan sosial menjamin seluruh rakyat itu adalah jaminan sosial. Lalu bagaimana dengan pengertian sistem jaminan sosial? Oke. Sistem jaminan sosial itu adalah suatu tata cara penyelenggaraan program. Jadi kalau sistem itu tata cara penyelenggaraan program. Kalau tadi jaminan sosial itu suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat. Tapi kalau sistem itulah suatu tata cara penyelenggaraan program ya. Kemudian kalau asuransi sosial apa? Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan. Jadi mekanisme pengumpulan dana itu dengan asuransi sosial yang bersifat wajib, berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarga. Tabungan wajib apa? Simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Kemudian bantuan iuran ialah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Oke. Soal nomor 2. Data berikut yang pertama adalah asas manfaat, yang kedua adalah asas kemanusiaan, yang ketiga adalah asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keempat adalah asas kekeluargaan. Dari data tersebut, yang merupakan asas yang digunakan oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN adalah A. 1 dan 2, yaitu asas manfaat dan kemanusiaan, B. 1, 2, 3, jadi asas manfaat, kemanusiaan, dan juga keadilan sosial. Manfaat, kemanusiaan, keadilan sosial. Atau C. 1 dan 4, asas manfaat dengan asas kekeluargaan. D. 2 dan 3, asas kemanusiaan dan asas keadilan sosial. Atau E. Benar semua. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi 1, 2, dan 3, yaitu asas manfaat, asas kemanusiaan, dan asas keadilan. Diingat-ingat, jadi SJSN itu berdasarkan pada asas manfaat, asas kemanusiaan, dan asas keadilan gitu ya. Nah, ini berdasarkan bab 3 asas dan tujuan prinsip penyelenggara ya, pasal 2, bahwa sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas kemanfaat, dan asas keadilan. Oke, lanjut soal nomor 3. Data-data berikut adalah yang pertama kegotong royongan, yang kedua nirlaba, yang ketiga keterbukaan, yang keempat kehati-hatian, yang kelima akuntabilitas, yang keenam portabilitas. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip A. 1 dan 2, kegotong royongan dan nirlaba, B. 1, 2, dan 3, kegotong royongan, nirlaba, dan juga keterbukaan, D. Semuanya benar, jadi kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan juga portabilitas. Atau E. 4, 5, dan 6, kehati-hatian, akuntabilitas, dan portabilitas. Jawabannya adalah maaf ya. Oke.
Ya, maaf saya ulangi ya, jawabannya adalah yang D ya, semuanya benar. Jadi, sistem jaminan sosial nasional itu diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas. Pembahasannya adalah, nah ini dia. Jadi sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip yang pertama tadi kegotong royongan, nirlaba, kehati-hatian, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas. Tambahannya adalah kepesertaannya bersifat wajib dan amanat ya, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Oke, soal nomor 4. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan sebanyak A. 10 orang, B. 12 orang, C. 15 orang, D. 17 orang, E. 20 orang. Oke, jawabannya adalah yang C ya, 15 orang. Penjelasannya bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional ini terdiri dari unsur yang pertama pemerintah, yang kedua tokoh atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, yang ketiga organisasi pemberi kerja, dan yang keempat organisasi pekerja. Pemerintah, tokoh atau yang berkompeten dalam sistem jaminan sosial, kemudian organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja. Oke, gitu jawabannya 15 orang ya. Oke, soal nomor 5. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan. Oh, ini kecuali ya, sorry. Jenis program jaminan sosial meliputi kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan kematian, E. Jaminan kerugian usaha. Jawabannya adalah yang E, yang kecuali ya, jaminan kerugian usaha. Jadi jenis program jaminan sosial itu adalah jaminan kesehatan, ketenaga kerjaan, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, kematian, pensiun sama hari tua. Jadi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hari tua beda sama pensiun ya, hari tua, pensiun, dan jaminan kematian. Ada 5, kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian. Ingat-ingat aja berurutan ya, dari mulai yang sehat, kecelakaan kerja ya, kemudian di hari tua, pensiun setelah itu, dan akhirnya mati, kematian. 5 ya. Oke, soal nomor 6. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip. Nah, ini prinsip yang digunakan oleh jaminan kecelakaan kerja adalah A. Asuransi sosial, B. Tabungan wajib, C. Jaminan sosial, D. Kekeluargaan, atau E. Tanggung sebagian. Jawabannya adalah yang A. Asuransi sosial. Nah, pembahasannya hampir sama ya. Jawaban asuransi sosial itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana. Jadi mekanismenya ya. Oke, saya rasa jelas ya. Kita lanjut soal nomor 7. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 240 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi. Nah, jadi kalau sejarahnya itu kan banyak tuh, ada Askes, Asabri, Taspen, kemudian Jamsostek. Nah, itu tuh akhirnya dilebur lah. Jadi berapa gitu ya? Yang A BPJS Kesehatan dan Askes, B BPJS Tenaga Kerja dan Asabri, C Taspen dan Asabri, D Taspen dan BPJS Kesehatan, atau D BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Gampang ya. Jawabannya jelas E ya, BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 2011 ya. Jadi kelanjutannya dari Nomor 40 2004 itulah Undang-Undang Nomor 24 2011. Yani ditunjuk 2 badan ya, hasil peleburan itu yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Soal nomor 8. Visi BPJS Kesehatan adalah A. Indonesia Sehat 2019, B. Cakupan Semesta 2019, C. BPJS dirasakan seluruh rakyat Indonesia 2020, D. BPJS Pionir Penopang Kesehatan Indonesia, atau E. Indonesia Sehat bersama BPJS. Ini karena baru awal tahun 2020 ya, jadi visi BPJS Kesehatan yang saya ambil ini yang 2019 ya.
Ini jawabannya adalah yang A. Sorry, ini salah ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, mohon diralat nanti ya. Ini jawabannya adalah yang B. Sorry. Ini salah ya. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu cakupan semesta 2019. Oke. Penjelasannya, paling lambat 1 Januari 2019, seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Soal nomor 9, tata nilai organisasi BPJS meliputi kecuali A. Integritas, B. Proporsionalitas, C. Pelayanan prima, D. Efisien operasional, E. Aman. Jelas ya. Yang berbeda jelas yang E ya, aman nih kecuali. Oke. Soal nomor 10. Peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong PBI ya, penerima bantuan iuran. A. Fakir miskin dan orang tidak mampu. B. Orang dengan penghasilan pas-pasan. C. Orang menengah. D. Orang yang tidak bekerja karena pemalas. E. Orang yang punya rumah tapi pengangguran. Jelas juga ya jawabannya. Ini adalah yang A ya, fakir miskin dan orang tidak mampu. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan atau pimpinan lembaga terkait. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud program menjadi dasar bagi lembaga penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Jadi ada aturannya, ada syarat-syaratnya dikatakan fakir miskin dan orang tidak mampu. Soal nomor 11. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya terdiri atas kecuali ya. Jadi ini BPJS Ketenagakerjaan ya. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya terdiri atas kecuali. Ini soalnya kurang lengkap ya. Yang termasuk dalam BPJS Ketenagakerjaan pesertanya itu adalah kecuali ya. Yang pertama pegawai negeri sipil, B anggota TNI, C anggota Polri, D pejabat negara, atau E pegawai mandiri. Jelas ya, ini pegawai mandiri bukan pegawai bank ya, tapi pegawai yang mandiri, dia tidak terikat pada perusahaan. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah E, jelas ya, yang terlibat dalam ketenagakerjaan. Oke, ini ya, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya terdiri atas PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, tapi pemerintah ya. Kalau ASN gitu ya, ASN kan kita jadi 2 kontrak atau PPPK dan juga CPNS. Kemudian pegawai swasta, dia di perusahaan swasta. Kemudian pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf F yang menerima upah. Jadi dia menerima upah tapi tidak termasuk ke dalam tadi yang disebutkan dari A sampai F ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa bermanfaat untuk persiapan kita menuju SKB. Semoga lulus dengan cita-cita yang sudah dicanangkan. Semoga ini menjadi bagian ikhtiar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share serta like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.